Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu topik atau tema di akuntansi biaya yang saya beri judul namanya adalah flexible budget. Materi tentang flexible budget ini kalau kita rujuk ke bukunya Pak Charter edisi 14, judulnya bukan flexible budget, melainkan responsibility accounting and reporting. Kenapa kok saya memilih judul flexible budget? Karena untuk video ini saya akan berfokus atau kita akan berfokus kepada flexible budget. Ini merupakan sisi teknis dari responsibility accounting and reporting. Oke ya. Nanti akan ada 4 part terkait pembahasan kita mengenai flexible budget. Part yang pertama kita akan membahas mengenai basic thinking atau dasar pemikiran dari mengapa dan apa yang dimaksud dengan flexible budget itu. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang responsibility accounting and reporting, rasa-rasanya kita tidak akan terlepas dari yang namanya accounting system. Sekali lagi tidak akan terlepas pembicaraan kita dari accounting system. Apa itu accounting system? Secara sederhana, sistem akuntansi adalah dapat didefinisikan sebagai suatu metode, teknik, atau prosedur yang digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan transaksi keuangan atau transaksi akuntansi, kemudian mengolah atau memproses transaksi tersebut, transaksi ekonomi tersebut dalam rangka untuk menghasilkan satu informasi yang berguna bagi user. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang akuntansi biaya, maka kita sejatinya sedang berbicara tentang perusahaan manufaktur. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan manufaktur, oh berarti apakah kita tidak terlepas dari sistem akuntansi, Pak? Jawabannya adalah tidak. Kita berbicara perusahaan manufaktur, kita menerapkan sistem akuntansi juga. Oke ya. Nah, kata Pak Charter, satu sistem akuntansi yang bagus, yang endingnya itu adalah menghasilkan satu informasi yang berguna bagi user, kata Pak Charter begini, a well-designed accounting system not only determines product cost and periodic profit accurately. Yang namanya sistem akuntansi yang bagus itu tidak hanya mampu untuk menentukan biaya produksi atau cost per unit atau biaya atas satu produk, tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Tetapi yang namanya sistem akuntansi yang bagus itu seharusnya mampu membantu manajemen dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan kontrol atas biaya dan dalam rangka untuk earn profit atau generating profit. Oke ya, sekali lagi saya ulang, ini pendapatnya Pak Charter ini bagus, bahwa yang namanya sistem akuntansi yang bagus itu tidak semata-mata hanya kemudian dia bisa untuk digunakan dalam rangka menghitung biaya produksi saja. Oh tidak demikian ya. Tidak hanya digunakan untuk menghitung biaya produksi terus menentukan berapa profit dalam periode tertentu. Tidak hanya demikian. Lebih jauh dari itu, maka sistem akuntansi yang bagus di perusahaan manufaktur itu semestinya dapat membantu manajemen dalam rangka controlling cost, mengontrol biaya. Loh Pak, kenapa kok biaya harus dikontrol? Oke, perhatikan income statement. Format sederhana income statement. Perhatikan, di sini ada sales, perhatikan revenue. Kemudian di tengah-tengah ini ada COGS dan OPEX, ini adalah expenses. COGS dan OPEX ini sama-sama expenses, cost yang sudah expired di periode ini. Ketika revenue dikurangi dengan expenses akan menghasilkan profit. Nah saya tanya, tujuan dari organisasi bisnis itu apa sih? Tidak lain tidak bukan, the bottom line of business adalah to maximize profit. Oke, nah sekarang saya tanya, bagaimanakah hubungan antara expense dengan profit? Tentu saja hubungannya adalah terbalik. Artinya kalau expense-nya meninggi maka profitnya menurun. Sebaliknya kalau expense-nya menurun maka profitnya akan naik. Berarti
melakukan kontrol atas biaya agar supaya tidak ketinggian atau terlalu besar itu biayanya, itu menjadi satu hal yang urgent yang harus dilakukan oleh unit bisnis. Dalam rangka apa? In order for maximizing profit. Sampai di sini paham ya? Oke. Ya. Kemudian jadi kita dapat simpulan nih bahwasanya ternyata benar ya bahwa cost itu harus dikontrol. Dikontrol di sini maksudnya apa sih? Dikontrol di sini maksudnya adalah biayanya itu dijaga agar supaya tidak ketinggian. Kalau bisa ditekan seminimal mungkin, serendah mungkin. Agar apa? Agar profitnya maksimal. Oke, saya lanjutkan kalimat kedua dari Pak Charter. To be effective as a control mechanism, the accounting system should be designed so that costs incurred as a result of each activity are recorded and reported to the manager responsible for that activity. Jadi agar supaya mekanisme kontrol atas biaya itu benar-benar berjalan dengan efektif, maka sistem akuntansi yang bagus ini harus kemudian didesain sedemikian rupa sehingga memfasilitasi adanya mekanisme pelaporan biaya. Pelaporan biaya kepada siapa? Pelaporan biaya kepada pihak yang memiliki otoritas. Oke. Jadi paham ya? Supaya biaya itu bisa dikontrol, tentu harus ada mekanisme pertanggungjawaban. Mekanisme pertanggungjawaban itu salah satu bentuknya adalah dengan jalan melaporkan. Oke? Nah, if the activity is a revenue product producing activity, profitability should be measured as well and reported to the responsible manager. Intinya adalah melaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab. Ya. Kata kuncinya gini. Setiap proses bisnis, setiap aktivitas bisnis itu pasti memerlukan biaya. Tidak ada satu proses bisnis, satu aktivitas bisnis yang dijalankan oleh satu organisasi bisnis itu kemudian tidak memerlukan biaya. Enggak ada, pasti semuanya membutuhkan biaya. Nah, biaya itu adalah resources yang dikorbankan oleh satu perusahaan, satu organisasi bisnis. Ingat lagi definisi dari cost. Dulu ketika awal-awal belajar mengenai cost konsep. Apa itu cost? Cost is resources sacrificed in order to achieve a specific goal. Kan gitu. Bahwa yang namanya biaya itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi bisnis yang dikorbankan dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi ketika menggunakan sumber daya, ya gunakanlah dengan wise, gunakanlah dengan baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai satu tujuan organisasi. Oke, jadi intinya bahwasanya harus dilaporkan kepada siapa itu penggunaan biayanya. Dalam mekanisme cost controlling itu harus dilaporkan kepada orang atau pihak yang bertanggung jawab. To the responsible manager. Ini manager ya, tulisannya Pak Charter keliru. Bukan manager, melainkan manager. Such a system called responsibility accounting and reporting is the subject of this chapter. Nah, mekanisme bagaimana kemudian melakukan controlling atas biaya dan bagaimana melaporkan biaya, apa saja yang dilaporkan itu nanti menjadi topik pokok bahasan dalam tema, salah satu tema akuntansi biaya yang disebut sebagai responsibility accounting and reporting. Oke. Oh Pak, berarti responsibility accounting and reporting itu berbicara tentang how to report the using of cost in a division to the higher superintendent. Jawabannya adalah ya. Bahwa responsibility accounting itu pada dasarnya berbicara tentang bagaimana melaporkan biaya yang sudah dipakai atau digunakan untuk dievaluasi atau dilihat efisiensi penggunaan biaya tersebut. Oke. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan responsibility accounting itu? Responsibility accounting is a program encompassing all operating management for which the accounting cost or budget division provide technical assistance in the form of periodic control report. Ya, ini tidak perlu panjang-panjang. Ini kita cermati yang saya garis bawah. Jadi responsibility accounting itu nanti all operating management, seluruh manajemen, intinya kan gitu, seluruh manajemen
Seluruh manajemen provide technical assistant. Provide technical assistant. Apa itu technical assistant? Technical assistant di sini maksudnya adalah data dan informasi. Data dan informasi apa? Data dan informasi terkait dengan biaya atau cost. Jadi, operating management akan provide data dan informasi terkait dengan biaya in the form of periodic control reports, dan data dan informasi terkait dengan biaya tersebut itu harus dilaporkan secara periodik. Jadi saya ulang ya, yang dimaksud dengan responsibility accounting itu adalah bahwa seluruh manajemen operasi nanti akan memberikan data dan informasi terkait dengan biaya dalam bentuk satu laporan. Nah, data dan informasi terkait dengan biaya itu kemudian nanti akan dianalisis, akan dievaluasi dalam rangka untuk mengambil satu keputusan tertentu oleh manajemen. Itu responsibility accounting. Nah, responsibility reporting is the reporting phase of responsibility accounting. Ya, responsibility reporting itu maksudnya adalah ini bagian yang tidak terpisahkan dari responsibility accounting. Responsibility accounting berbicara tentang providing data and information of cost, sementara responsibility reporting itu berbicara tentang how to report this data and information to the higher level manager. Oke. Nah, apa sih tujuan utama dari responsibility? Kan ada responsibility accounting, ya, ada responsibility accounting, providing data information about cost. Nah, kalau begitu, kenapa harus ada responsibility? Kenapa harus ada tanggung jawab? Ya, dalam hal ini adalah tanggung jawab di dalam satu organisasi bisnis. Kenapa harus ada tanggung jawab atau responsibility? Responsibility itu berbeda dengan accountability ya. Kalau responsibility itu tanggung jawab. Kalau accountability itu mempertanggungjawabkan. Nah, beda ya. Responsibility dengan accountability beda. Nah, kenapa kok harus ada tanggung jawab? Ya, harus ada pertanggungjawaban. Ya, harus ada pertanggungjawaban, responsibility. Harus ada pertanggungjawaban atas biaya ini tadi. Jawabannya adalah tujuannya ada dua. Tujuan atau maksudnya ada dua. Maksud kenapa harus ada pertanggungjawaban biaya ada dua. Yang pertama, to motivate people to achieve high performance by reporting efficiencies and inefficiencies to responsible managers and their superiors. Yang pertama intinya adalah untuk sebagai mekanisme motivasi bagi manajer atau karyawan. Maksudnya gimana Pak? Saya belum paham. Maksudnya gini, ketika ada mekanisme pertanggungjawaban, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban itu adalah dengan reporting. Ketika manajer atau karyawan itu diminta untuk melaporkan hasil kinerja dia, maka otomatis dia akan terpicu untuk kemudian high performance, menunjukkan kinerja yang bagus. Bayangkan kalau tidak ada mekanisme pelaporan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban, ya maka manajer atau karyawannya akan bekerja sesuka-suka hatinya dia sendiri. Nah, khusus pembahasan kita mengenai responsibility accounting and reporting, maka nanti yang akan direport, yang akan dilaporkan itu adalah terkait dengan biaya. Nah, kalau kita berbicara tentang biaya, maka yang ada adalah efisiensi, bukan efektivitas ya, bukan efektivitas. Biaya itu terkait dengan efisiensi. Maksudnya gimana Pak? Saya belum paham. Yang namanya efisiensi itu adalah membandingkan antara input dengan output. Jadi input dibandingkan dengan output. Input akan dibandingkan dengan output untuk melihat efisiensi satu kegiatan. Nah, di kita ini berbicara tentang efisiensi biaya. Maka maksudnya gimana Pak? Biaya itu adanya di sisi input, nggak ada biaya itu di sisi output, nggak ada. Jadi ketika menggunakan resources, ketika menggunakan biaya, maka kemudian itu pasti dalam rangka untuk menghasilkan satu output tertentu. Nah,
Bagaimanakah yang dimaksud dengan efisien itu? Kalau outputnya ini kita konstankan atau kita biarkan konstan, maka menjadi begini. Ketika outputnya konstan, terus inputnya ini diturunkan, jumlahnya dikecilkan, diturunkan, maka itu makin efisien, makin bagus. Ngerti ya? Sebaliknya, jika outputnya konstan, kemudian inputnya dinaikkan, malah naik nih, malah meningkat inputnya, sementara outputnya konstan, itu justru malah tidak efisien. Paham ya? Oke. Kemudian kalau dibalik begini, inputnya yang kita biarkan konstan, kita jaga konstan atau tetap. Inputnya konstan. Dengan input yang konstan, ketika outputnya itu naik, meningkat, maka itu efisien. Sebaliknya, dengan satu input tertentu yang konstan, kok outputnya malah menurun, malah lebih jelek outputnya, maka itu dikatakan tidak efisien atau telah terjadi inefisiensi. Paham ya? Nah, itu kaitan antara responsibility accounting and reporting dengan to motivate people di sini. Kalau dia ada mekanisme to report penggunaan cost atau biayanya, penggunaan sumber daya yang sudah dia pakai itu, maka nanti dia akan berkinerja dengan bagus. Kinerja dengan bagus di sini itu nanti diindikatori atau diukur dengan efisiensi biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanggungjawaban itu nanti punya maksud yang kedua, yaitu to provide information that helps responsible managers identify inefficiencies so they can control cost. Jadi kalau ada mekanisme pelaporan, dan pelaporan di sini maksudnya data dan informasi yang dilaporkan itu tentu saja data dan informasi yang sesungguhnya, bukan fake, bukan palsu, bukan dibuat-buat. Ini yang asli gitu ya. Nah, ketika kemudian nanti ada satu penyimpangan, ada dalam konteks biaya tentu saja terjadi inefisiensi biaya, maka kemudian responsible manager atau manajer yang bertanggung jawab dapat kemudian mengetahui, loh, kok ini ada inefisiensi biaya. Segera dirunut, segera dicari tahu, kenapa kok telah terjadi inefisiensi biaya? Letaknya inefisiensi ada di mana? Penyebabnya apa? Kemudian yang terakhir, solusinya apa agar supaya biayanya kembali menjadi efisien. Nah, itu hanya bisa tercapai apabila ada supporting data and information yang dihasilkan dari responsibility accounting and reporting. Paham ya sampai di sini ya. Jadi saya ulang lagi, tujuan dari responsibility dalam konteks responsibility accounting and reporting adalah yang pertama to motivate people agar menggunakan sumber daya dengan bagus, dengan efisien dalam rangka untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dan yang kedua adalah untuk melihat jika ada masalah inefisiensi biaya, maka segera dapat dicari tahu, segera dapat penyebabnya apa dicari tahu, dan segera dapat dirumuskan action plan untuk memperbaiki kondisinya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita berbicara accounting system, kita balik lagi ke sini. Kalau kita berbicara accounting system, maka good accounting system itu nanti akan memiliki 4 parameter. Ya. Good accounting system itu akan memiliki 4 parameter. Yang namanya sistem akuntansi yang bagus itu nanti akan memberikan support kepada manajemen. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem akuntansi yang bagus itu pasti akan berguna bagi manajemen. Kalau tidak ada gunanya bagi manajemen, untuk apa dibuat sistem akuntansi? Kan gitu. Jadi sistem akuntansi harus berfungsi, berguna, memberikan manfaat bagi manajemen. Nah, pertanyaannya, manfaat apa, kegunaan apa yang bisa diberikan oleh accounting system bagi manajemen? Jawabannya adalah ada 4 manfaat atau kegunaan yang diberikan oleh sistem akuntansi yang bagus kepada manajemen. Oke, karena kita belajar akuntansi biaya, maka konteksnya adalah perusahaan manufaktur. Nah, keempat hal ini adalah controlling cost, determining cost of product, calculating profit, earning profit by providing data analytic. Nah, ini tidak perlu dihafal. Bagaimana cara untuk tidak menghafalnya, Pak? Perhatikan income statement. Ya, perhatikan income statement.
Ya, income statement. Kita balik lagi ke income statement. Kan sudah saya bilang bahwa kalau kita belajar akuntansi biaya, cost accounting, sebenarnya kita sedang belajar income statement. Oke, kita lihat dari yang paling atas, ada sales. Apa itu sales? Sales itu merupakan revenue bagi perusahaan yang dihasilkan dari proses kegiatan untuk menjual produk atau barang. Total sales atau total revenue from sales itu dihasilkan dari hasil perkalian antara dua hal saja, yaitu selling price dikalikan dengan quantity sold. Quantity sold itu sifatnya uncontrollable. Lupa kenapa uncontrollable? Quantity sold itu hanya bisa direncanakan, tetapi actual atau realisasinya seperti apa, itu perusahaan tidak bisa mengontrolnya. Perusahaan tidak bisa ikut campur tangan dalam quantity sold, selain hanya mengupayakannya saja. Bahwa nanti kemudian produk yang terjual jumlahnya berapa, itu mekanisme pasar yang akan menjawabnya. Perusahaan internally cannot control how many products can be sold. Tidak bisa. Nah, itu kalau quantity. Kemudian yang bisa dimanipulasi, yang bisa dikontrol itu apa, Pak? Yang bisa dimanipulasi, yang bisa dikontrol, yang bisa dipengaruhi oleh perusahaan internally adalah selling price. Loh, Pak, kok bisa? Loh, bisa. Perusahaan bisa membuat harga jual produknya itu tinggi, naik. Bisa juga dibuat lebih rendah. Bisa juga ngasih diskon. Itu kreasinya atau diskresinya sih perusahaan, dan itu terserah perusahaan, fully controlled by this business organization. Oke, berarti bisa dikontrol ya, selling price bisa. Oke. Nah, untuk bisa menentukan selling price-nya adalah segini, dinaikkan atau diturunkan, bagaimana caranya selling price-nya itu bisa dimanipulasi? Maka perusahaan butuh data mengenai cost of product. Ya, perusahaan butuh data mengenai cost of product. Kan kalau yang namanya bisnis, jualan, berdagang, tidak mungkin dong harga jualnya itu lebih kecil atau lebih rendah daripada cost of product. Pasti nggak mungkin. Supaya jangan sampai keliru malah rugi, selling price-nya kok tiba-tiba di bawahnya cost of product, maka perusahaan harus dapat menentukan determining cost of product. Nah, ini salah satu kegunaan yang dihasilkan dari accounting sistem yang bagus di perusahaan manufaktur. Maka perusahaan tersebut dapat bisa menghitung cost of product dengan akurat. Oke, ngerti ya? Itu yang pertama, dihasilkan dari sini, sales. Kemudian yang kedua adalah kita lihat COGS dan OPEX. Ini merupakan sama-sama biaya. Gross profit nggak usah dilihat, Pak. Nggak perlu dilihat, Pak. Nggak perlu. Gross profit, operating income ini bukan akun. Perhatikan, ngerti ya? Yang akun itu adalah sales, COGS, operating expense. Ini akun. Di dalamnya ada akun-akun. Kalau gross profit, operating income atau net income itu bukan akun. Jadi nggak perlu dilihat. Oke, kita lihat COGS dan OPEX. Ini biaya atau bukan? Biaya. Yaitu biaya yang sudah expired, sehingga disebut sebagai expense. Kan expense adalah cost yang sudah expired, sudah dipakai, sudah digunakan. Kalau belum digunakan itu masih cost, peralihan dari resources. Oke. Nah, kan tadi sudah kita bicarakan, sudah saya sampaikan bahwa agar supaya profitnya itu tinggi, maka kemudian expense-nya ini, cost yang sudah expired berubah menjadi expense ini, kemudian harus ditekan, harus dikontrol seminimal mungkin. Paham? Maka perhatikan yang ini, controlling cost. Ya, controlling cost. Ternyata ini COGS dan OPEX-nya atau manufacturing cost dan non manufacturing cost-nya harus ditekan, dikontrol serendah mungkin. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang di sini, gross profit, operating income itu juga profit. Ya, profit. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu telah menerapkan satu good accounting system, maka kemudian tidak dapat dipungkiri pasti, ya mestinya perusahaan manufaktur tersebut mestinya sudah bisa menghitung profit dengan akurat. Yang ini,
calculating profit. Itu bukan perkara yang sulit kalau sudah menerapkan good accounting system. Gampang menghitung calculating profit yang akurat. Paham ya? Oke. Nah, kemudian masih di sini the bottom line of business, operating income atau profit. Ya, profit. Perhatikan ini, earning profit by providing data analytic. Bahwa good accounting system itu dapat membantu manajemen dalam rangka untuk generating profit. Membantunya itu bukan kemudian kalau pakai accounting system maka kemudian perusahaan itu langsung dapat profit. Tidak seperti itu. Kalau menerapkan good accounting system maka kemudian perusahaannya akan dapat total revenue yang gede. Tidak seperti itu. Lah terus gimana peran dari good accounting system dalam rangka untuk membantu manajemen dalam generating profit? Perannya adalah dengan menyediakan providing data analytic. Ya, nanti si good accounting information system atau good accounting system itu akan providing data yang meaningful. Kemudian datanya itu harus diolah sedemikian rupa sehingga oleh manajemen sehingga manajemen dapat mengekstrak data dan informasi tersebut. Kemudian based on data and information tersebut dapat dapat dibuat satu kebijakan atau suatu langkah bisnis tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan profit. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Oke ya, jadi saya ulang lagi, good accounting information system atau good accounting system itu mestinya akan memberikan sumbangsih bagi manajemen. Sumbangsihnya adalah berupa yang pertama tadi determining cost of product, letaknya di sini. Selling price, butuh data mengenai cost of product tadi yang pertama. Kemudian yang kedua controlling cost, yaitu COGS dan OPEX. Kemudian yang ketiga menghitung profit yang ini. Dan yang keempat providing data analytic in order for generating profit. Nah, itu good accounting system yang ada di perusahaan manufaktur dapat memberikan peran tersebut kepada manajemen. Oke, itu pendahuluan kita mengenai suatu good accounting system hubungannya dengan responsibility accounting. Pak, good accounting system dan responsibility accounting and reporting itu dua hal yang berbeda atau sama? Jawabannya adalah kalau menurut saya responsibility accounting and reporting itu adalah subset atau bagian dari accounting system. Accounting system tidak secara khusus atau spesifik itu berbicara tentang responsibility accounting and reporting. Responsibility accounting and reporting itu adalah salah satu tema atau topik dalam akuntansi biaya. Dan tema atau topik ini adalah bagian dari accounting system. Loh Pak, berarti kalau kita punya accounting system itu sebenarnya kita sudah menerapkan responsibility accounting and reporting dong Pak? Iya, sebenarnya iya. Hanya saja accounting system tidak secara spesifik berbicara mengenai responsibility accounting and reporting. Pembahasan responsibility accounting and reporting itu lebih khusus lagi. Dan responsibility accounting and reporting itu dalam konteks pembahasan mengenai accounting system. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tujuan dari responsibility accounting and reporting. Tadi di awal sudah kita singgung bahwasanya tujuan dari atau peran dari accounting system yang bagus itu adalah dapat mengkontrol biaya. Ya, dapat mengontrol biaya. Dan Pak Charter tadi juga sudah bilang help management to control cost. Itu accounting system yang bagus. Nah, terkait dengan hal tersebut kan tadi juga sudah kita sampaikan, sudah kita bahas bahwa responsibility accounting and reporting itu adalah bagian atau subset dari accounting system. Nah, kalau begitu tujuan dari responsibility accounting itu apa? Responsibility accounting and reporting itu memiliki tujuan dalam rangka untuk cost controlling. Jadi, the goal of responsibility accounting and reporting is to support management in evaluating efficiency of resources dalam kurung cost, utilization, and cost controlling. Jadi tujuan dari responsibility accounting and reporting adalah dalam rangka untuk mensupport manajemen. Mensupport dalam hal apa? Mensupport dalam rangka untuk melakukan evaluasi atas efisiensi resources yang dipakai atau digunakan.
resources yang dipakai atau digunakan itu bahasa lainnya adalah cost. Ngerti ya? Saya ulang lagi. Resources yang dipakai, resources utilization, resources atau sumber daya yang dipakai, yang digunakan oleh perusahaan itu artinya sama dengan cost. Jadi responsibility accounting and reporting nanti akan provide management dengan data dan informasi. Tadi kan bahwa yang namanya responsibility accounting and reporting kan provide ini technical assistant, data dan informasi. Dia akan provide data dan informasi diberikan kepada manajemen. Nah, sehingga manajemen bisa melakukan evaluasi atas efisiensi penggunaan biaya dan cost controlling, mengontrol biaya yang digunakan oleh unit-unit di dalam organisasi bisnis. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau saya gambarkan ke dalam sebuah chart, maka saya menggambarkannya seperti ini. Perhatikan di sini. Jadi tujuan utama dari responsibility accounting and reporting adalah cost controlling. Cost controlling, mekanismenya gimana cost controlling itu? Mekanismenya adalah dengan jalan melakukan cost efficiency evaluation. Sekali lagi, cost controlling mekanismenya adalah dengan jalan melakukan evaluasi atas efisiensi biaya. Apa Pak? Bagaimana caranya Pak? Melakukan evaluasi atas efisiensi biaya itu. Caranya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Kemudian ya, pertanyaan mendasarnya adalah how can? Bagaimanakah cara untuk melakukan evaluasi atas efisiensi biaya? Caranya adalah dengan comparing actual cost to the budgeted cost. Dengan jalan membandingkan antara budgeted dan actual. Di chapter yang lalu kita sudah membahas mengenai budgeting 1 dan budgeting 2. Yaitu kita sudah membahas tentang budgeted operating income, kita juga sudah membahas tentang cash budget dan juga PERT/cost. Nah, yang kita bahas yang lalu itu budgeting itu letaknya adalah di sisi perencanaan. Sudah dijalankan belum Pak? Oh iya pasti belum. Nanti setelah perencanaannya, anggarannya itu dijalankan, seiring dengan berjalannya waktu kan pasti kemudian dilaksanakan itu anggarannya. Dan kemudian nanti di akhir periode akan ketemu, akan dapat dilihat hasilnya, realisasinya kayak gimana, actualnya seperti apa. Nah, ketika kemudian itu dibandingkan antara cost yang sudah dianggarkan dibandingkan dengan biaya yang real dikeluarkan, actual cost, maka nanti itu akan dapat kita lihat yang namanya biayanya, pemakaian biayanya itu efisien atau tidak. Loh Pak, kalau dibandingkan antara budgeted dengan actual itu pasti berbeda dong Pak. Jawabannya yes, definitely. Pasti akan ada perbedaan atau gap antara kondisi yang dianggarkan dengan kondisi kenyataan yang didapati. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Ada perbedaan antara rencana dengan realisasi. Nah, perbedaan atau gap tersebut di dalam konteks pembelajaran kita akuntansi biaya disebut sebagai variance. Ya, variance. Kalau di statistik kadang ini disebut sebagai deviasi, penyimpangan. Tapi di akuntansi biaya kita sebut sebagai variance, ya, variance. Bahasa Inggrisnya variances, bahasa Indonesianya varian, ya. Oke, jadi kita sudah paham nih bahwa cost controlling caranya gimana? Melihat efisiensi biaya. Bagaimanakah cara melihat efisiensi biaya? Membandingkan antara rencana dengan realisasi, budgeted dengan actual. Nanti akan ketemu variance. Nah, sebagian besar topik kita tentang flexible budget itu berbicara tentang analisis variance. Oke ya? Oke. For the resources consumed by those activities. Oh, ini kalimat yang potongan.
The objective of responsibility accounting and reporting is to provide information management can use to evaluate the efficiency of resource utilization. Tadi sudah kita bahas bahwa objektif atau tujuan dari responsibility accounting and reporting itu adalah dalam rangka melihat efisiensi penggunaan biaya, penggunaan resources. Penggunaan resources di sini adalah merupakan biaya dan dalam artian cost controlling, kontrol atas biaya. In the traditional view, cost control follows from evaluation. Yang ini, cost efficiency evaluation. If evaluation shows resources were used inefficiently and the cost of the inefficiency is substantial, the cost should be identified and steps taken to ensure that the inefficiency does not recur. Jadi kalau kemudian ada gapnya ini, variansnya ini itu material dan materialnya tidak menyenangkan, unfavorable namanya, maka kemudian manajemen harus segera take action agar supaya inefisiensi tersebut tidak berulang kembali. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu tujuan dari responsibility accounting and reporting. Dasar pemikiran yang ketiga. Sekarang kita kaitkan antara responsibility accounting and reporting tersebut dengan organisasi. Organisasi di sini maksudnya adalah struktur organisasi. Oke, bahwa dalam ada satu mata kuliah tertentu, topik tertentu, satu subjek tertentu yang berbicara panjang lebar tentang responsibility accounting and reporting, namanya adalah MCS, Management Control System. Nah, di Management Control System itu ada satu pembagian struktur organisasi, tapi ini bukan pembagian struktur dalam artian sesungguhnya, bukan ya. Ini adalah struktur organisasi dalam kaitannya dengan responsibility accounting and reporting. Bahwa organisasi bisnis itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Ya, artinya bagian-bagian atau divisi-divisi atau departemen-departemen di satu perusahaan itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 pusat atau center. Yang pertama disebut sebagai cost center, pusat biaya. Yang kedua disebut sebagai revenue center, pusat pendapatan. Yang ketiga disebut sebagai profit center, pusat profit. Maksudnya gimana sih Pak? Cost center itu artinya satu divisi atau bagian dalam satu perusahaan atau unit bisnis yang dia itu sebagai pusat biaya. Artinya dia akan menggunakan biaya tanpa kemudian dia akan menghasilkan revenue atau profit. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan bagian HRD, Human Resource and Development. Nah itu merupakan cost center. Kenapa cost center? Ya bayangkan saja, bagian kepegawaian atau Human Resource and Development itu tidak bisa menghasilkan revenue. Yang dia lakukan hanya melulu menghabiskan sumber daya perusahaan atau menggunakan biaya. Gitu loh. Dia menjalankan training, kemudian pelatihan, beli buku, beli manual buku, short cost ke karyawannya gitu. Nah itu semuanya biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan bagian HRD, Human Resource Development, nggak jualan barang, dia nggak dapat revenue. Gitu ya, paham ya? Itu cost center. Berikutnya revenue center. Yang kedua, revenue center. Kalau revenue center gimana Pak? Revenue center itu bagian atau divisi atau departemen di satu unit bisnis yang dia itu dapat menghasilkan revenue atau pemasukan. Contohnya apa? Bagian marketing. Nah, bagian marketing itu adalah revenue center. Lupa, bagian marketing kan itu ada bonus yang dibayarkan kepada salesperson, ada kemudian biaya iklannya. Berarti kan cost juga Pak. Iya, itu juga merupakan cost. Tetapi fokus di bagian marketing itu bukan kepada costnya, tapi keberhasilannya si bagian marketing itu diukur dari revenue yang dapat di-generate oleh si bagian marketing tersebut. Sehingga bagian marketing itu merupakan revenue center. Ya, dia merupakan revenue center. Nah, yang ketiga, profit center. Nah, kalau profit center, yang namanya profit, ya berarti kan di garis bawah ini, profit. Yang namanya profit itu otomatis pasti di dalamnya mengandung 2 unsur, yaitu revenue dan expenses. Kalau revenue-nya lebih gede daripada expenses-nya, maka itu disebut sebagai net profit atau net income.
Nah, ada Pak bagian atau divisi atau departemen dalam satu organisasi bisnis yang dia itu profit center, ada Pak? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan cabang, cabang PT ABC di Surabaya gitu misalkan. Nah, cabang PT ABC di Surabaya itu punya tanggung jawab untuk apa? Punya tanggung jawab untuk menjual barang sebagai produk representatif perwakilan cabang PT ABC yang pusatnya di Jakarta dan dia cabangnya di Surabaya. Maka kepala cabangnya itu punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memasarkan produknya. Otomatis dia generating revenue. Kemudian cabang Surabaya, PT ABC cabang Surabaya itu ada karyawannya, ada bagian HRD-nya, ada bagian umumnya, punya gedung, punya kendaraan. Berarti ada cost center-nya dong Pak, ada. Oke, berarti cabang Surabaya dia bisa menghasilkan revenue dan dia juga juga menggunakan sumber daya, atau dengan kata lain dia cost center. Sehingga cabang Surabaya, PT ABC cabang Surabaya itu menghasilkan revenue dan menggunakan biaya, sehingga dia disebut sebagai profit center. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi itulah cost center, revenue center, dan profit center. Pak, gunanya untuk apa Pak? Kok kita membahas ada cost center, revenue center, dan profit center? Gunanya adalah dalam konteks pembelajaran kita responsibility accounting and reporting, gunanya adalah bahwa semua center-center ini, semua unit bisnis ini, semua bagian atau divisi atau departemen di perusahaan ini, informasinya, data dan informasinya should be reported to the responsible manager. Informasi di sini apa Pak maksudnya? Informasi di sini adalah data and information about cost. Kan tadi konteks responsibility accounting and reporting adalah cost controlling. Tentu saja informasi di sini yang dimaksud adalah data mengenai biaya. Jadi ini profit center pasti ada biayanya dong Pak, ada. Revenue center, oke, dia revenue tapi dia juga menggunakan biaya. Cost center apalagi jelas dia ada biayanya. Nah, data-data terkait dengan biaya ini harus dilaporkan kepada responsible manager. Jadi intinya semua bagian, semua divisi, semua departemen di satu perusahaan itu harus melaporkan biayanya, melaporkan biaya yang digunakannya, yang sudah dipakainya kepada responsible manager, kepada manajer yang bertanggung jawab. Oke? Nah, ada satu kalimat yang menarik, yang bagus sekali yang diutarakan oleh Pak Charter. Kata Pak Charter adalah no more than one manager should be responsible for the same task. Tidak boleh ada lebih dari satu manajer yang bertanggung jawab untuk satu tugas tertentu yang sama. Artinya adalah only one manager atau one person should be responsible for a specific task. Hanya satu manajer atau satu orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk satu specific task tertentu. Jadi one task, one responsible person. Satu orang mempertanggungjawabkan satu kegiatan. Loh Pak, kenapa kok harus ada pertanggungjawaban di dalam penggunaan biaya? Jawabannya adalah ya. Gimana Pak logikanya? Logikanya gini. Yang namanya proses bisnis itu pasti ada aktivitas di dalamnya. Pasti ada aktivitas bisnis di dalamnya. Yang namanya aktivitas bisnis itu pasti memerlukan biaya. Tidak ada aktivitas bisnis yang dijalankan oleh satu perusahaan kemudian free, tidak ada biayanya. Itu tidak pernah ada. Semua aktivitas bisnis pasti ada biayanya. Ingat tadi? Nah, dalam rangka kemudian cost controlling, maka harus ada reporting of data and information about cost. Sekali lagi saya ulang, dalam rangka responsibility accounting, dalam rangka cost controlling, maka harus ada mekanisme pelaporan atas data dan informasi mengenai biaya. Nah, kemudian ada laporan atas data biaya dong Pak. Iya. Terus pertanyaannya siapa yang melaporkan? Itu yang pertanyaan intinya. Siapa yang harus melaporkan? Jawabannya adalah tentu saja yang harus melaporkan adalah pihak yang menggunakan biaya tersebut.
Siapakah pihak yang menggunakan biaya tersebut? Tentu saja adalah manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis tersebut. Oke. Loh, kalau begitu setiap aktivitas bisnis berarti harus ada orang atau manajer yang bertanggung jawab dong, Pak. Jawabannya adalah definitely yes. Setiap aktivitas bisnis harus ada orang atau manajer atau pihak yang bertanggung jawab. Oke, paham ya? Jadi tidak boleh bahwa untuk satu aktivitas bisnis tertentu kemudian tidak ada manajer yang bertanggung jawab. Itu sama sekali tidak boleh. Kenapa kok harus ada manajer yang bertanggung jawab? Karena aktivitas bisnis pasti menggunakan biaya. Nah, biaya yang sudah digunakan, resources perusahaan yang sudah dipakai itu harus dilaporkan. Sehingga wajib hukumnya ada pihak yang bertanggung jawab. Terus pertanyaannya, berapakah jumlah pihak yang bertanggung jawab atas satu kegiatan atau aktivitas bisnis itu, Pak? Jawabannya adalah harus hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Oke, saya ulang ya. Berapa banyak, Pak, orang atau manajer yang harus bertanggung jawab untuk satu aktivitas bisnis tertentu? Jawabannya adalah harus hanya satu manajer atau satu orang. One responsible person for one business activity. Ya, tidak boleh lebih dari satu. Lupa kenapa kok tidak boleh lebih dari satu? If more than one manager is responsible for the same activity, confusion, conflict, and inefficiency can result. Jadi kalau manajer yang punya tanggung jawab atas satu kegiatan yang sama itu lebih dari satu, maka kemudian nanti akan terjadi kebingungan, akan terjadi konflik dan akan mengakibatkan adanya inefisiensi atas biaya. Bayangkan kalau misalkan satu kegiatan tertentu manajernya ada dua, manajer penanggung jawabnya ada dua. Misalkan, bayangkan kalau kemudian nanti di aktivitas bisnis tersebut terjadi kendala atau hasilnya itu jelek, maka kemudian si manajer A akan bilang bahwasanya oh ini aktivitas bisnis ini yang bertanggung jawab adalah si B. Sebaliknya si B juga akan bilang oh tidak bisa, ini kegiatan ini yang bertanggung jawab adalah harusnya kamu. Nah itu akan terjadi saling lempar tanggung jawab kalau kemudian aktivitas bisnisnya itu ternyata hasilnya jelek. Kalau kemudian hasilnya bagus, menyenangkan, maka dua orang manajer yang punya tanggung jawab atas satu kegiatan yang sama itu kemudian nanti akan saling rebutan klaim atas hasil pekerjaannya. Si A akan bilang, ini punya saya, bukan saya punya si B, ini tanggung jawab saya. Begitu kata si A. Demikian juga si B. Tidak bisa, itu adalah tanggung jawab saya kegiatan itu. Jadi akan saling rebutan. Ujung-ujungnya gimana? Kisruh. Akan terjadi confusion and konflik. Dan kalau yang menggunakan, yang bertanggung jawab atas satu kegiatan itu manajernya ada dua, katakanlah demikian, maka akan terjadi inefisiensi. Karena setiap orang itu, setiap manajer itu pasti punya diskresi masing-masing, punya langkah dan kebijakannya masing-masing, yang mungkin saja berbeda. Terus gimana dong biayanya lebih banyak atau lebih tinggi? Oke. Yang tadi yang saya jelaskan bahwasanya kalau hasilnya itu jelek kemudian akan terjadi saling lepas tanggung jawab, lempar tanggung jawab, itu namanya di dalam bahasa Inggris passing the buck. Lepas tanggung jawab. Itu kalau manajernya lebih dari satu orang. Ya, pasti akan terjadi passing the buck. Oke. Nah, having only one person responsible for each activity does not mean responsible individuals cannot delegate authority, nor does it preclude teamwork and cooperation among organizational units. Bahwasanya one manager to one business activity itu iya, tapi bukan berarti kemudian bahwasanya manajer atau orang tersebut itu tidak bisa mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya. Oh, sangat bisa sekali. Bukan berarti kalau cuman ada satu orang manajer untuk satu aktivitas bisnis tertentu itu kemudian tidak ada mekanisme pendelegasian wewenang. Oh, bisa. Wewenang bisa didelegasikan. Ya. Authority can be delegated. Yang tidak bisa didelegasikan adalah tanggung jawab. Responsibility itu tidak bisa didelegasikan. Kalau authority bisa didelegasikan. Oke ya. Jadi dulu ketika awal-awal berbicara
akuntansi biaya di chapter 1 bukunya Pak Charter itu kan ada 3 unsur dalam satu organisasi yang harus ada, yaitu ARA. Yang pertama adalah accountability, mempertanggungjawabkan. Kemudian responsibility, tanggung jawab, yang ini tidak bisa didelegasikan. Kemudian ada otorisasi, authority. Kalau otoritas itu bisa didelegasikan. Jadi intinya adalah yang tadi bahwasanya untuk satu aktivitas bisnis harus ada satu manajer atau satu orang yang bertanggung jawab. Maka itu bukan berarti kemudian menghalangi delegasi atau meniadakan teamwork dan kerjasama. Enggak bisa. Ya, itu tetap bisa ya, teamwork dan cooperation. Bukan berarti kemudian tadi one man, one activity task tadi itu kemudian menghalangi adanya teamwork and cooperation. Tidak demikian. Oke. Nah, pertanyaan terakhir tadi adalah bahwasanya kalau begitu supaya responsibility accounting itu berjalan dengan bagus, maka kemudian cost controllingnya harus ada. Cost controlling harus ada. Tadi sudah kita berbicara bahwasanya harus ada orang yang bertanggung jawab, harus ada manajer yang bertanggung jawab. Oke. Nah, pertanyaannya adalah who is controlling the cost? Oke, bahwasanya manajer untuk setiap kegiatan itu ada manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas bisnis tersebut. Nah, aktivitas bisnis itu pasti dia menggunakan biaya. Pasti itu menggunakan biaya. Jawabannya adalah pasti. Ya, sehingga pertanyaan berikutnya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, penggunaan sumber daya organisasi yang harus dipertanggungjawabkan itu yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Oke. An effective responsibility accounting and reporting system segregates controllable cost from non-controllable cost. Ada satu biaya yang sifatnya itu controllable dan uncontrollable by a department atau manager. Contohnya gini, departemen produksi, kepala bagian produksi katakanlah demikian, kepala bagian produksi atau manajer produksi itu sangat bisa mengendalikan biaya terkait dengan pemakaian direct material. Sehingga direct material cost itu merupakan controllable cost bagi departemen produksi. Sifatnya controllable. Tapi sekarang biaya listrik, apakah itu controllable bagi departemen produksi? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kok bisa tidak? Penjelasannya begini. Yang ngurusi biaya listrik, yang menentukan seberapa banyak daya listrik yang dipakai, itu adalah bukan departemen produksi. Loh, siapa yang ngurusi? Yang ngurusi adalah bagian umum. Nah, seandainya saja misalkan, tahun depan ini daya listrik, langganan daya listrik kita ini akan diperkecil, bahan bakarnya akan dikurangi. Itu siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah bagian umum. Nah, departemen produksi menggunakan listrik dan bahan bakar atau tidak? Oh, jelas menggunakan. Nah, kalau kemudian dikurangi jumlahnya, apa departemen produksi bisa kemudian komplain? Tidak bisa. Itu wewenangnya bagian umum. Gitu ya. Sehingga biaya listrik, biaya bahan bakar itu uncontrollable atau non-controllable cost bagi departemen produksi. Itu maksudnya seperti itu. Nah, semestinya pihak atau orang yang punya tanggung jawab atau manajer yang berkewajiban untuk melaporkan bagaimana resources sudah dia gunakan, itu semestinya harus cuma bertanggung jawab atas controllable cost saja. Non-controllable cost di luar tanggung jawab dia harusnya. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Although tracing cost to operating units is fairly simple, kelihatannya simple atau sederhana atau mudah untuk mengalokasikan biaya ke masing-masing departemen. It is often difficult to identify which costs are controllable by the unit manager. Tapi sebenarnya untuk melakukan identifikasi yang benar-benar jelas, boundary atau batasannya itu jelas terlihat, itu sangat sulit. Sehingga memisahkan mana yang controllable cost dan mana yang uncontrollable cost itu susah, ya, susah. Jadi often difficult to identify which costs are controllable by unit manager. Ini lagi-lagi bukan manager ya, bukan, ini manager. Kalau manager itu tempat makan
tempat naruh rumput atau apa ya, makanan untuk kerbau, untuk sapi, untuk kuda gitu ya, itu disebut sebagai manger. Jadi kan nggak logik. Ini adalah manager bukan manger. Oke. Jadi intinya adalah memisahkan biaya yang controllable dan non controllable atau uncontrollable itu perkara yang sulit. Kalau cuma menghitung saja kemudian mengalokasikan biaya ke masing-masing departemen itu gampang. Ada caranya, ada tekniknya. The cost for any expenditure classification is composed of two elements. Bahwa biaya atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh satu divisi atau bagian atau unit atau departemen itu pada intinya terdiri dari dua elemen, kata Pak Charter. Ini sebenarnya kalimat yang generik ya, yang umum. Jadi setiap cost itu pasti terdiri dari dua unsur, intinya gitu. Yang pertama adalah unit price. Unit price. Yang kedua adalah quantity of items used. Lagi saya ulang, biaya itu pasti terdiri dari dua komponen, elemen. Yang pertama unit price dan yang kedua quantity. Jadi kalau saya singkat adalah price and quantity. Satu price, dua quantity. Lupa kok bisa begitu? Lah iya. Yang namanya total cost itu pasti hasil perkalian dari cost per unit dikalikan dengan kuantitinya. Sehingga kemudian kalau kita lihat di income statement ya, kita runut aja dari atas kalau nggak percaya. Sales, total sales atau total revenue from sales itu hasil perkalian dari selling price dikalikan dengan quantity sold. Ada dua kan cuman kan, nggak ada lagi variabel yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, nggak ada. Cuma dua variabel saja, yaitu selling price dikalikan dengan quantity sold. Selling price, oh price berarti Pak. Yuh, bener kan, berarti price kan? Price. Ya, selling price, price. Kemudian yang kedua adalah quantity sold. Lah ini quantity. Oke, paham ya? Jadi cuma dua elemen. Itu kalau total revenue. Kalau total cost gimana Pak? Bisa saya tulis begini. Total cost adalah sama dengan price dikalikan dengan quantity. Ya. Price di sini maksudnya kalau raw material kan berarti adalah purchasing price. Kan gitu. Kalau ini adalah TR adalah selling price. Oke ya. Jadi total cost sama dengan price dikalikan harga beli dikalikan dengan quantity. Quantity apa? Quantity yang dibeli. Atau kalau saya jabarkan lagi, saya tuliskan lagi, total cost sama dengan cost per unit atau unit cost, saya singkat UC, dikalikan dengan quantity. Bisa nggak? Oh bisa. Atau sekarang kalau kemudian cost per unitnya ini sudah ditetapkan tarifnya, oke, saya bisa tulis lagi, tulis ulang menjadi total cost itu adalah sama dengan rate dikalikan dengan quantity. Boleh nggak? Boleh. Pak, ketika kita kemarin belajar di budgeting itu kan ada direct labor, itu punya basis. Oke, bisa nggak kalau kemudian kuantitasnya itu saya ganti dengan base atau basis? Boleh. Sehingga bisa saya tulis menjadi total cost sama dengan rate dikalikan dengan base. Pak, base ini kan ibaratnya adalah merupakan cost driver Pak. Yes, definitely. Boleh nggak Pak kalau base-nya ini saya ganti dengan kemudian volume? Boleh nggak? Oh boleh, silakan saja. Sehingga total cost adalah sama dengan rate dikalikan dengan volume. Ya, volume. Boleh nggak Pak kalau saya bahas activity based costing sehingga total cost-nya, kalau activity based costing berarti FOH, total FOH-nya adalah sama rate dikalikan dengan activity. Oh boleh, silakan. Berarti banyak ya Pak, berarti ya? Oh banyak. Dan ini tapi ini senada. Saya hanya menjabarkan, menjelaskan kalimat yang sudah ditulis oleh Pak Charter yang di sini. Yang menurut saya ini kalimatnya tuh generik banget gitu loh. Ini rumusan gitu. Bahwasanya in any cost itu nanti pasti akan terdiri dari dua komponen atau dua elemen. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah quantity. Nah, price dan quantity ini bisa dijabarkan dengan bahasa yang macam-macam. Price bisa diubah menjadi cost per unit boleh, atau unit cost boleh, atau tarif atau rate juga tidak ada masalah. Quantity atau kuantitas bisa juga diubah menjadi based
basis, bisa juga diubah menjadi volume, bisa juga pakai istilah activity atau aktivitas. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi cost pasti elemennya adalah price and quantity. Oke, sampai di sini pembahasan kita di part yang pertama mengenai basic thinking dari flexible budget atau responsibility accounting and reporting. Terima kasih.